sini saya akan menjelaskan materi mengenai menyambut usia balik kelas 4 semester 1. Untuk selanjutnya mengenai pengertian balik. Ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, balik secara bahasa adalah sampai. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi. Sedangkan menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid atau menstruasi. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum Islam yang membahas tentang tata aturan ibadah baik secara hablum minallah, berhubungan langsung dengan Allah, dan hablum minan nas, berhubungan dengan sesama manusia. Di sini, balik ini termasuk pada pembahasan ilmu fikih. Balik menurut ilmu fikih, yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah terjadi pada anak laki-laki, biasanya terjadi pada usia antara 9 sampai 15 tahun. Ketika kalian mengalami mimpi basah, berarti kalian dapat dikatakan sudah balik atau sudah dewasa. Yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Haid adalah keluarnya darah dari alat kelamin sebagai tanda bahwa kalian telah balik atau dewasa. Untuk itu, bagi kalian yang mengalami haid, untuk pertama kali janganlah takut, tetap tenang karena itu merupakan hal yang wajar sebagai kodrat seorang wanita. Tanda yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Berumur 15 tahun artinya telah sempurna umur 15 tahun berdasarkan kalender Hijriah bagi anak laki-laki dan perempuan, maka keduanya telah memasuki usia balik, walaupun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik. Tanda yang ketiga adalah selanjutnya, kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sejatinya sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar tersebut, agar bisa melaksanakan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar. Untuk tata cara mandi besar, yang pertama, niat mandi besar. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Yang ketiga, cuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang keempat, membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Yang kelima, berwudu sempurna. Yang keenam, menyela-nyelai rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Yang ketujuh, menuang air pada anggota badan. Yang terakhir, membasuh kaki. Adapun larangan bagi orang yang berhadas besar, yang pertama, membaca, menyentuh, membawa Al-Quran. Kedua, berdiam di masjid. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sholat. Dan yang kelima, sujud tilawah. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, baik manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Tahap perkembangan manusia antara lain usia remaja atau puber. Untuk selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi.
Yang pertama bagi anak laki-laki. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Untuk perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki meliputi 1. Wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. 2. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan rambut ketiak. 3. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. 4. Tumbuh jakun. 5. Suaranya terdengar lebih berat. 6. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. 7. Gerak menjadi lebih aktif. Dan terakhir, 8. Nafsu makan meningkat dan makan lebih banyak. Di sini, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental selain perkembangan fisik. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak perempuan. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Sebagaimana anak laki-laki, anak perempuan juga mengalami perubahan fisik. Yang pertama, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Yang ketiga, hormon estrogen menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Keempat, mengalami menstruasi atau haid. Kelima, pertumbuhan badan bertambah cepat. Keenam, gerak menjadi lebih aktif. Ketujuh, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Dan yang terakhir, suara menjadi lebih merdu. Hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa seorang anak perempuan akan mengalami haid. Haid adalah gugurnya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi setiap 28 hari sekali.